Gue sekarang masih ada di Geely andalan Lipo Mall Kemang, ya kan? Kalau kemarin gue sudah upload video yang stare, gue bakal review hari ini adalah Geely EX5 yang varian Pro, yang harganya lebih murah sekitar 460 jutaan. Tonton sampai habis ya. Jadi yang spesial dari si Geely tuh ini loh teman-teman ya. Dia tuh ngasih kunci tuh ada dua, cuman warnanya beda-beda. Ada yang warna hitam sama yang warna putih. Dan kuncinya tuh cantik ya teman-teman nih. Ada tombol lock, unlock buat buka bagasi. Dan teman-teman lihat dari sini tampak depan ya. Memang nggak terlalu beda banyak dengan yang Max. Max tuh yang varian lebih mahal. Yang fiturnya lebih lengkap, ada kayak panoramic sunroof kayak gitu. Nah ini dia minus-minus kayak gitu. Tapi kita review tipis-tipis lah ya. Di sini teman-teman tampilannya clean, lampunya LED, ada kamera juga dan emblem Geely-nya. Logo Geely-nya bentuknya kayak gini untuk mobil EV. Nah, kalau di sini memang ini tertutup ya, nggak bolong ya. Kalau si Star itu bolong kayak gini. Tapi mobilnya ini memang kesannya tuh adalah elegan-elegan, clean look seperti ini. Dan kalau gue kemarin cobain unitnya, berasa tuh mobil ini tuh surface-nya itu nyaman banget, lebih ke cenderung empuk. Nah bedanya ini sama tipe Max apa? Ini belum dilengkapi dengan fitur safety sense, tapi sudah dilengkapi dengan cruise control gitu loh. Looks-nya seperti ini. Nah kalau dari budget dengan harga 460 jutaan, kira-kira kalian lebih milih yang mana? Tipe yang Pro atau yang Max? Nah untuk tempat charge-nya letaknya sebelah kanan, sudah support fast charging. Kapasitas baterai sekitar 60 kW dengan jarak tempuh kurang lebih klaimnya sekitar 495. Cukup panjang ya, ibaratnya kalau dari Jakarta Semarang mungkin kalian harus ngecas sedikit di Cipali seperti itu ya. Panjang sekitar 4,6, wheelbase sekitar 2,7 dan profil ban dipakai 225, 55 ring 18. Ini Mechanic silver hitam. Tumben-tumbenan nih mobil listrik biasa kan tertutup semua ya, tapi kali ini dibikin kayak ini jadi kelihatan lebih sporty. Tapi SUV kekinian di sini Avila bahan dop termasuk set skirt juga. Cakarnya depan belakang dan tentunya sudah dilengkapi dengan TPMS untuk ke semua rodanya. Meskipun tipe yang varian paling rendah di sini dilengkapi dengan kamera 360 yang bakal cukup lumayan ngebantu pada saat parkir. Lihat deh tampilan tampak belakangnya clean gitu, terus lampunya tuh memanjang dari kiri ke kanan. Jadi sebenarnya lampu kalau panjang kiri ke kanan gini tuh ibaratnya kalau dari jauh dari malam hari itu tuh jadi kayak penanda dimensi mobil ini segede ini. Spoiler ada Hammond stop lamp, bedanya ini belum dilengkapi dengan power back door aja. Tapi sudah dioperasin dari Smart Entry dan ini belum dilengkapi dengan separator. Tapi nanti teman-teman bisa tanya sama Mas Kiki dapat apa enggak kayak gitu. Dan di sini ada penyimpanan bagasi super gede. Halo Bapak Ibu, salam kenal, saya Kiki, sales konsultan Geely, Lipo Mall Kemang. Lokasi kita ada di Lipo Mall Kemang. Di samping saya ada Geely Stare EMI plug-in hybrid. Ini super irit. Full tank bisa 1000 km lebih. Di sini kita DP start 70 juta. Di samping saya ada Geely EX5 tipe Pro. OTR start 465 juta atau DP 50 jutaan aja. Angsuran start 34 jutaan. Kami juga ada promo bunga 0% sama pembayaran 50% di tahun pertama, terus tahun kedua lagi 50%. Kalau Bapak Ibu juga mau trade in, semua brand kita kasih penawaran terbaik. Tinggal Bapak hubungi di nomor Kiki di bawah ini 0815 8514 2807. Performa dari mobil ini tahu nggak berapa? Sekitar 214 horsepower, torsinya sekitar 320 Nm. Jujur, yang ini malah lebih kenceng loh. 0 ke 100 cuma butuh 6,9 detik, lebih kenceng dibandingin yang tipe Max yang 7,1 detik. Layout dari tampilan kap mesinnya dalamnya kalau dibuka seperti ini teman-teman. Dan lagi-lagi ya, kalau kalian pakai mobil listrik itu nggak perlu mikirin kalau misalkan kalian ngadem di dalam itu bakalan keracunan gas CO apa enggak seperti itu. Cuman sayangnya ini belum dilengkapi dengan bagasi di bagian depan. Karena bagasi mungkin nanti berarti kalau kalian beli duren, simpannya di bagian sisi belakang. Biarpun ini tipe paling murah, tapi joknya tetap kulit ya kan. Sudah elektrik juga kiri dan kanan. Wireless charger juga sudah ada. Tampilannya itu menurut gue lebih ke ergonomis, simple seperti itu. Di sini ada tempat cup holder yang kalau nggak kepake bisa ditutup. Ini kayak tombol volume, tombol AC. Terus di setir juga clean. Tentunya sudah tilt teleskopik. Tuas transmisi teman-teman harus terbiasa karena dia letaknya sebelah sini.
Pilar A-nya menurut gua nggak terlalu apa ya. Biasa kalau mobil-mobil SUV kan gede banget ya. Ini enggak sih, visibilitasnya menurut gua cukup oke. Ini juga cukup commanding. Terus layar head unitnya cukup gede dan pengaturannya semuanya di situ guys. Jadi mungkin kalian harus adaptasi. Bedanya dia belum dilengkapi dengan safety sense aja, tapi dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Ini tidak dilengkapi dengan panoramic sunroof juga gitu loh. Sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Perlampuan LED termasuk ada sun visor kanan dan kiri teman-teman. Jarak kepala cukup oke sih. Dan di sini mungkin teman-teman harus perhatiin kira-kira kalau kegesek-gesek emang ini soft touch loh. Soft touch. Cuman speakernya dia belum Fly Me ya kan. Ini soft touch juga. Glove box juga sudah ada. Airbag sampai pilar-pilar semua. Dan di bagian bawah situ juga ada tempat port USB, Type-C sama car charger. Ini tampilan headnya seperti ini. Kita coba lihat-lihat satu-satu menunya. Ada pengaturan kendaraan, energi. Ini buat ngecek. Ini kebetulan lagi dicas teman-teman ya. Dan sedikit info atau tips buat teman-teman kalau kalian pakai mobil listrik, usahakan cas minimum ya. Kalau sudah 20% harus segera dicas, maksimum 80. Jadi 20-80 kayak gitu. Boleh ngisi 100 kalau misalnya kalian perjalanan jarak jauh. Sedikit tips dari gue ya sebenarnya. Terus ini ada telepon, Bluetooth, musik USB, mode camping juga ada teman-teman. Jadi kalau pada saat kalian camping ini bisa jadi mobil camping terus bisa jadi V2L. Jadi bisa jadi sumber listrik berjalan. Mau nyalain rice cooker atau segala macam ini bisa banget. Terus ada lagi di sini tema. Kalian mau atur mau temanya kucing dan segala macam. Dan terus di sini ada galeri aplikasi Spotify. Nih yang gue suka tuh kameranya tuh bening-bening. Ini tampilannya bisa 3D tuh kayak gini tuh, ya kan? Ini kameranya kiri dan kanan kayak gini. Terus di sebelah sini ada manajer keamanan, galeri, radio, ada peta yang built-in dan ini menurut gue cukup sensitif juga. Terus di sini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Baris keduanya itu juga menurut gue cukup lega. Ada ventilasi AC kiri dan kanan, port USB dan Type-C. Ini kalau orangnya segede saya tuh mungkin lebay ya, tapi bisa duduk buat 4 orang. Isofix juga ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder, headrest ada 3, jarak kepala cukup oke. Dan karena ini platform khusus, di sini tuh rata lantai teman-teman. Ini rata lantai ada seat belt kiri dan kanan. Dan bagian dalam sini door trimnya juga sudah SATA juga. Auto up and down loh, even varian paling rendah. Ada hand grip dan lampu-lampu sudah LED semua. Jadi kalau kalian misalkan pengen cari yang ada panoramic sunroof berarti larinya yang tipe Max. Jadi beda harganya 40 juta dengan varian Max, kalian pilih yang mana? Kalau bingung gampangnya gini. Kalau kalian cuman butuh yang mobil performanya sama, range-nya 495, baterainya sama persis, tenaga juga cukup gede, ambil yang tipe ini. Tapi kalau teman-teman pengen cari mobil yang ada panoramic sunroof-nya, ada kursi pijatnya, ada electric power back door, ada safety sense, berarti kalian harus ambil yang tipe Max, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen cari mobil yang bensin diisi juga, EV juga bisa, berarti harus ambil ke Stare. Nah, next kalau teman-teman pengen punya ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Kalau mau nanya harga bisa langsung sama Mas Gigi atau langsung datang ke Geely Andalan di Lipo Mall Kemang. Terima kasih sudah nonton, bye-bye.